Seperti apa, tapi mohon Bapak Ibu diberi keleluasaan bergerak Mas Andinya, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan waktu dan tempat untuk Mas Andi menampilkan tari Remo Jawa Timur. gerak yang terikat dengan suatu irama gamelan. Ini saya translatekan pakai bahasa Indonesia saja. Tari itu merupakan sekumpulan gerak yang ritmis yang diikat dengan nuansa dending atau iringan gamelan, membentuk suatu pola yang sesuai dengan keindahan yang ada, keindahan yang dipertunjukkan. Itu kurang lebihnya dari BPH Suryo Brokto. Karena pengertiannya pakai bahasa Jawa melipis, mungkin saya translatekan pakai bahasa Indonesia biar. Terima kasih, karena nanti kalau moderator yang mengartikan usil. Kita perlu ketahui tari itu bersumber dari gerak. Kita bergerak itu merupakan sumber tari. Gerak yang ritmis, yaitu kita melakukan gerak yang memiliki ritme, memiliki ketukan yang berirama. Ini yang bisa dikatakan sebagai tari. Loh, apa sih bedanya antara gerak tari dengan gerak baris? Sangat jauh berbeda. Karena di dalam gerak baris itu mungkin dinamikanya kurang atau mungkin stagnan begitu-begitu aja ya. Tapi kalau tari ini dinamis, memiliki suatu irama, memiliki suatu ritme, memiliki suatu tempo tertentu, sehingga dalam sebuah gerak itu bisa beraneka ragam. Nah, gerak tradisi, apa yang dimaksud dengan gerak tradisi? Yaitu gerak yang bersumber dari tradisi suatu masyarakat setempat. Yaitu misal di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki suatu tradisi ya, memiliki suatu tradisi yang diolah menjadi sebuah karya tari
Nah itu pasti akan menunjukkan suatu labeling dari pada tari itu. Ini tarinya dari Kabupaten Tulungagung karena memiliki karakteristik tradisi suatu masyarakat tertentu. Sedangkan kita perlu ketahui ini gerak tradisi dan tradisi bergerak. Nah kita perlu ketahui kita hidup tidak mungkin kita bergerak. Kita pasti bergerak. Kita pasti berpindah. Kita pasti moving. Perlu kita ketahui dari kita bergerak keseharian itu bisa dijadikan sebuah karya yang luar biasa ya, dengan mensterilisasi. Tari itu merupakan gerak yang disterilisasi. Jadi gerak yang diindah-indahkan, yang disteril sebersih mungkin sehingga memiliki suatu nilai estetik tersendiri. Nah, dari pengertian tersebut, apakah memiliki tujuan? Pasti. Semua gerak tradisi atau kita bersumber dari kebiasaan bergerak kita itu bisa dijadikan sebuah karya yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Tujuannya banyak, beraneka ragam. Ada yang tujuan ritual atau ritus, ada yang tujuan sebagai bela negara, ada sebagai tujuan sarana hiburan saja melihat fungsionalnya. Misal saya kasih contoh, saya kalau nggak demonstrasi rasanya kok kurang nges gitu ya. Yang penting nggak demo. Nah, ya, kalau demonstrasi kan kita mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Boleh. Hadirin teman-teman, maaf ini saya berdiri mengupas dari suatu gerak tradisi atau tradisi gerak memiliki tujuan tertentu. Kita bisa ketahui dari kebiasaan kita bergerak setiap hari. Misalkan kita mau cuci muka, itu kan merupakan gerak. Apakah bisa dijadikan tari? Bisa, sangat bisa sekali. Contohnya, maaf tidak memakai mikrofon, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa mbak, tidak apa-apa, gini aja. Ini udah lantang loh. Kalau kita mempraktekkan bahwasanya dari tradisi kita bergerak menjadi sebuah gerak tradisi, itu sangat mudah sekali, atau ini memiliki suatu korelasi yang sangat kuat. Misal kita mau mencuci muka, kebiasaan kita bergerak kalau mencuci muka bagaimana saudara-saudara? Kita kan begini. Kalau sudah kita sterilisasi menjadi bentuk gerak tradisi, ini tradisi bergerak mencuci muka ya, menjadi sebuah gerakan tradisi, itu bisa kita imitasi dari pola gerak yang sudah kita lakukan. Suatu contoh seperti ini gerak verbal atau gerak yang baku, tapi kalau menjadi gerak tradisi itu akan seperti ini. Nah, karena pengapa memiliki tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada ruang, ada rentang, ada suatu rentang. Apabila kita pakai gerak yang asli, selesai, 1, selesai. Tapi kalau kita gunakan dari gerak biasa menjadi sebuah gerak tradisi, itu kita sterilisasi dalam mencipta suatu gerak ya, gerak tari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena sudah ada proses sterilisasi. Dari yang memiliki tempo yang cepat, set, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ruang. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebuah gerakan tradisi. Tradisinya dari mana, Mas? Bisa diketahui dari mana? Tradisinya bisa diketahui dari masyarakat setempat. Yang penting kita mengetahui asal muasal atau cikal bakal kultur di daerah kita sendiri. Misal di daerah Tulungagung, kalau seperti ini pasti Jogja banget ini Jogja banget, karena Jogja cenderung halus, Jogja banget. Kalau Tulungagung bisa 1, 2. Nah, ini menjadi sebuah bentuk yang lain, atau menjadi sebuah gerakan tradisi.
yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Nah, apakah memiliki sebuah tujuan? Pasti memiliki sebuah tujuan kita menciptakan sebuah gerak atau sebuah karya tari. Tidak mungkin kita tidak memiliki tujuan. Pasti memiliki sebuah tujuan. Ada yang mentransformasikan atau nilai estetisnya seperti ini menjadi sebuah gerakan sembahan. Itu bisa dijadikan sebuah gerakan sembahan. Bisa banget. Karena tujuan kita menciptakan sebuah gerak itu dari atas dasar religius mungkin, atau dari nilai perjuangan bisa. Saya ambil contoh misal, adakah fungsi gerak tradisi memiliki tujuan dan makna tertentu? Ada. Misal engkiean pada tari Srimpi Pistol digelar di keraton. Nah, dulu waktu Hamengkubuwono ke-7, Srimpi Pistol itu dipergunakan untuk melawan penjajah. Saya mengutip keterangan dari abdi dalam Bedayan Keraton Yogyakarta, bahwasanya Srimpi Pistol itu untuk meringkus penjajah. Loh, kok bisa Mas? Padahal tari Srimpi itu sangat halus banget loh. Loh, bisa saja. Karena properti yang dimasukkan adalah pistol dan ini diisi sebuah peluru. Namanya penjajah, ketika datang di suatu wilayah, apa tujuannya kalau nggak ada tujuan kutip ya? Ketika datang di keraton itu, maka disuguhkan dengan pagelaran Srimpi. Nah, di situ ada sebuah politik bagaimana untuk memperjuangkan tanah keraton yang didudukinya, yaitu melewati karya tari. Duh, jangan salah, ketika bergerak klemak-klemek seperti ini tidak bisa membunuh. Ini bisa cabut pistol ketika engkek. Penari nggak usah melihat itu musuh, udah kompeninya udah tewas. Itu sebuah politik bagaimana mempertahankan suatu tanah kelahirannya dari penjajah atau mungkin dari bangsa lain yang sifatnya merugikan. Kalau itu kita tinjau kilas balik di zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau mungkin Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-6, kurang lebihnya itu. Karena pasti tamu-tamu dari luar negara ya, itu disuguhkan dengan pasugatan. Nah, di situ juga ada tujuan tertentu untuk membasmi penjajah. Itu merupakan suatu bentuk gerak tradisi memiliki suatu makna dan tujuan tertentu. Ada juga suatu gerak tradisi yang memiliki tujuan tertentu, yaitu memanggil hujan, misal seperti tiban. Bapak, boleh nggak menghentikan hujan saja contohnya? Kalau nanti manggil hujan, contohnya hujan lagi, nggak bisa pulang. Mohon maaf nih Pak. Hujan itu berkah ya, Mbak. Oh iya. Hujan itu berkah. Kita bisa ketahui di wilayah kita, namanya tari tiban. Bergeraknya kan enak, cuma lecutan cambuk itu dicambukkan dar gini, udah merupakan bentuk rasa syukur kita supaya hujan yang berada di Kabupaten Tulungagung ini lekas diturunkan dan bisa mengairi persawahan tertentu. Alhamdulillah sudah Pak. Bisa buat kolam renang. Ya bisa. Mungkin karena tadi ada yang tiban ya. Ada yang tiban. Mungkin seperti itu. Nah, itulah yang memiliki sebuah korelasi antara gerak tradisi memiliki sebuah tujuan tertentu. Jadi gerak tradisi itu bukan melulu gerak yang sifatnya diindah-indahkan atau mungkin itu hanya sebatas gerak saja. Tetapi gerak itu juga memiliki suatu tujuan tertentu. Ada juga untuk tujuan persembahan, ada juga untuk tujuan mempertahankan tanah kelahirannya, ada juga tujuan untuk sarana hiburan dan sarana komunikasi. Misalkan di Tulungagung ada tari tayub. Ketika kita beksan tayub sudah tancap seperti ini, itu pasti ada lawan mainnya, yaitu teledek. Nah, itulah yang sebagai tujuan daripada komunikasi. Karena pada zaman dahulu ya, itu untuk berkomunikasi antara satu orang dengan satu orang lain itu kelihatannya sangat tabu sekali kalau tidak melewati sebuah pertunjukan. Nah, dari
dari ulasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya gerakan tradisi itu bisa dibuat, bisa disusun, bisa dikembangkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan tradisi gerak suatu masyarakat tersebut. Jadi jangan membuat sebuah image bahwasanya tari tradisi sulit banget, harus Jogja, harus Solo. No. Setiap daerah memiliki disiplin dan memiliki ciri khas masing-masing. Demikian ulasan dari keynote saya, gerak tradisi gerak memiliki tujuan dan maksud tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.